Yuk, kita mulai. Selamat pagi. Udah. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sini. Kita bersyukur pagi ini kita boleh memulai renungan pagi kita. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Kita nyanyi semua ya, biar YouTube-nya bingung. Oke. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bahkan Kau mampukan kami untuk bergabung dengan teman-teman kami di Zoom untuk ibadah pagi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan setiap hari. Terima kasih atas penjagaan dan perlindungan Tuhan selama masa pandemik ini. Bahkan terima kasih Tuhan atas makanan yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti. Terlebih lagi adalah mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memimpin ibadah pagi hari ini. Dari awal hingga selesainya, biarlah kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 38 ayat 8 dengan perikop membuat bejana pembasuhan. Bunyi firman Tuhan, dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan selama 3 menit. Jadi menit ke-18 kita akan kembali untuk membagi remanya. Silakan.
Baik, udah belum, masih 1 detik lagi, 1 menit lagi. Ya, sudah 3 menit kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita akan membagi rema dari dalamnya. Dari satu ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah masih tetap sesuai dengan temanya, yaitu bejana pembasuhan. Sebagaimana biasanya saya katakan bahwa mungkin ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab ya, atau ayat firman Tuhan sepintas lalu, tidak ada sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi iman percaya kita. Namun jika kita mau untuk berusaha menyelidiki firman Tuhan yang kita baca, maka kita akan mendapat rahasia di dalamnya dan kita akan memperoleh berkat rohani yang sangat luar biasa dari dalamnya untuk kepentingan kemajuan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya dalam ayat ini yang hanya terdiri 1 ayat saja dan hanya menyinggung soal pembuatan bejana pembasuhan dengan alasnya dari tembaga dan dari cermin para pelayan perempuan. Jadi kira-kira apa yang bisa menjadi berkat rohani dari ayat ini bagi kita? Sepintas selalu tidak ada sama sekali, ya, sepintas selalu. Tetapi bila kita selidiki kebenarannya, kita akan mendapatkan kekayaan dari ayat firman Tuhan ini bagi rohani kita yang dapat membangun iman kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita coba untuk eksplor kekayaannya dan kita dapat menikmati kemewahan rohani dari dalam ayat ini. Kita lihat 2 kata penting ya terlebih dahulu sebagai sebuah gerbang ya, yakni bejana pembasuhan ya. 2 kata ini dalam pemakaian bahasa Ibrani-nya itu adalah hagior nekhosyet ya, 2 kata. Jadi hagior nekhosyet. Nah, kata hagior sendiri berasal dari kata Ibrani giyor ya, artinya bejana, berupa sebuah baskom besar yang dibuat dari tembaga dan diletakkan di depan tabernakel atau kemah suci. Ya, itu. Kegunaan daripada giyor atau bejana ini untuk menampung air guna melakukan nekhosyet ya, nekhosyet yaitu pembasuhan atau pembersihan atau penyucian diri sebelum masuk ke dalam tabernakel atau kemah suci untuk melakukan ritual ibadah kepada Tuhan ya, kepada Yehova. Lalu pada era pemerintahan Raja Salomo ketika Bait Allah dibangun secara permanen, dibuatlah laut tuangan yang adalah raksasa ya, sebuah laut tuangan raksasa yang disebut
dalam bahasa Ibraninya itu Hayam Mustaf. Ya, Hayam Mustaf itu terletak di sudut tenggara Bait Allah. Itu pada era Bait Allah dibangun secara permanen oleh Raja Salomo. Jadi tadinya itu bejana yang ukurannya kecil dibuat jadi raksasa, besar sekali. Ya, nah bejana pembasuhan atau laut tuangan ini juga sebagai kunci untuk memahami laut seperti kaca yang terdapat di depan takhta Allah yang disebutkan dalam penglihatan Rasul Yohanes. Ya. Di dalam Wahyu pasalnya yang keempat ayat 6 dikatakan dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Begitu juga tertulis di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Jadi bejana pembasuhan ini terletak di luar, ya, di luar kemah suci atau tabernakel, atau di luar Bait Allah, tidak terdapat di dalam Bait Allah, yang merupakan lambang atau simbolik dari Sang Mesias, ya, yang mati sebagai tebusan dosa di luar kemah sebagai korban untuk sekali, untuk selamanya, untuk membersihkan atau menyucikan kita dari dosa dengan darahnya yang suci yang dituangkan. Nah, jadi orang kalau mau masukkan itu air itu kan dipakai, diturahkan untuk membasuh kaki dan tangan sebelum masuk dalam tabernakel. Demikian juga Sang Mesias harus menumpahkan darahnya untuk menyucikan setiap orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 12 dan 13 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ini kita lihat di situ bejana pembasuhan ini adalah simbol atau lambang daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang berfungsi sebagai penyucian dan pengudusan hidup kita sebelum menghadap Allah di sorga atau di kemah kekekalan yang kita sebut sebagai surga itu, ya. Karena itu supaya kita hidup kudus atau suci, ya, maka penuhilah undangan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya agar disucikan, dikuduskan, supaya kita layak masuk ke dalam kemah kekekalan, masuk dalam tabernakel kekekalan atau surga yang dijanjikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus katakan di sini bahwa kita yang punya beban berat yang menyebabkan kita letih dan lesu, tidak berdaya di dunia ini, kita harus datang kepadanya agar diberikan kelegaan seperti kita juga diberikan air untuk memberikan kelegaan, kesegaran, ya, ketika kita mandi, ketika kita mencuci kaki tangan, mencuci muka kan jadi segar, ya. Nah, jadi mari kita datang kepadanya, jangan menunda-nunda waktu,
untuk datang kepada Dia. Ketika kita diundang berarti kita dianggap sebagai orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dihormati. Walaupun kita penuh dengan beban dosa, tetapi Tuhan hargai kalau kita memenuhi undangannya datang kepada Dia. Nah, jadi pagi hari ini kita melihat bahwa hanya satu ayat tetapi memberikan kepada kita bagaimana asupan-asupan rohani yang dapat menolong kita untuk lepas daripada dosa, sehingga kita layak untuk datang dan masuk dalam kemah pertemuan, kemah suci, bait Allah atau surga, rumah kekekalan Allah, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di sana. Inilah rema yang saya dapatkan dari Keluaran pasal 38 ayat 8 ini, dan kiranya memberkati kita sekalian pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mungkin teman-teman yang ada di room yang ingin untuk berbagi rema dari ayat ini, silakan untuk boleh berbagi dengan kita. Silakan, Bu Maya. Silakan Bu Nela atau Bu Maya. Saya Pak. Ya. Bu Maya hilang sinyalnya, Ray. Oh iya. Kelempar. Iya. Seperti Pak Bram bilang tadi, maksudnya kita harus kudus, harus benar supaya kita mau menikmati surga nanti kan yang kekal itu. Tapi satu lagi Pak, sebenarnya ketika kita belajar fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, kita belajar komunikasi intim dengan Dia, surga itu kita bisa rasakan dari dunia ini ternyata, gitu kan? Kita sukacita, punya keberanian memberitakan kabar baik, nggak takut dengan siapapun lagi, gitu. Ya kita sebenarnya sudah nikmati dari sekarang ternyata, sebelum kita menikmati yang sesungguhnya di surga. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau berbicara surga itu apa sih? Kerajaan surga itu apa sih? Ya, kadang-kadang kan kita berpikir begini loh, bahwa surga itu ada satu tempat khusus yang ada di langit sana, yang ada gedung, terus kita datang dan kita tinggal di situ. Dalam alam pikiran kita kan begitu kan? Ya. Padahal kerajaan surga itu tidak demikian. Sebenarnya Tuhan memakai istilah-istilah itu menggambarkan suasana, keadaan, suatu tempat di mana kita mengalami yang namanya sukacita bersama Tuhan, kebahagiaan. Gitu. Jadi tidak, dalam paradigma kita sebagai orang Kristen itu ada satu tempat khusus di mana Tuhan ada di sana, lalu kita datang. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul? Nah, jadi kita di dunia ini pun bisa mengalami yang namanya situasi surga seperti di surga. Gitu. Selagi kita masih hidup, itu yang Tuhan harapkan. Makanya dalam Matius 11 ayat 28 tadi kan, Dia undang kita untuk datang kepadanya supaya Dia berikan apa? Sentosa, memberikan ketenangan, memberikan kelegaan, sukacita, kan di situ, kebahagiaan, kan itu. Nah, jadi kerajaan surga itu. Nah, kita berpikir, maka orang, nanti kita di surga. Tuhan berbicara soal rumah, ya, istana. Tuhan singgung soal kamar-kamar, tempat, ya, tempat. Itu sebenarnya tidak sedang berbicara soal bilik-bilik,
Enggak. Itu berbicara areal-areal di mana kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Itu. Seperti Iya. itu. Istilah pakai rumah, ya, hagios. Kata hagios itu memang arti letter-letternya rumah, betul. Tetapi itu kan berbicara bahwa kita dengan Tuhan ada dalam satu ruang lingkup, tidak terpisahkan. Itu gambarannya kan begitu. Nah, itu sama dengan istilah kita menikah dengan ya anak domba Allah. Apakah itu artinya kita menikah benaran? Tidak, itu simbol bahwa orang kalau ketemu dengan Yesus itu disatukan. Jadi orang menikah itu kan disatukan, ya, disatukan menjadi satu, sehingga kebahagiaan Tuhan itu kebahagiaan kita, gitu loh. Itu, jadi kita ada dalam situasi sukacita bahagia yang ya orang ketika waktu duduk di pelaminan itu gimana sih? Orang menikah itu senang kali kan? Itu maksud Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan ingin supaya kita mengalami sukacita seperti orang waktu manten, kebahagiaan itu, gitu loh. Nah, Iya. bukan secara letterlek. Maksudnya gini, iya itu juga maksudnya kalau dari saya gini, ketika orang tidak gampang marah sekalipun di situasi dia mau marah, itu dia mengalami surga kan. Ketika Iya. dia saat dia mungkin tidak punya tapi dia tetap bersuka cita, dia tetap memuji Tuhan, itu surga. Tidak begitu gampang orang untuk melakukan itu. Ketika dia ingin, contoh mau pingin bunuh orang tapi nggak bisa gitu karena tapi dia tetap misalnya dengan hari-hari ini kita, nah itu dia mengalami surga, dia tidak gampang tersinggung, ada masalah ada tapi dia bisa selesaikan dengan baik kan. Kadang-kadang kita sekitar kita atau antara suami istri lah, boleh saya sih nggak punya, nah ini cuma dengan kita sesama teman, dengan siapapun, ketika ada masalah tapi kita bisa selesaikan dengan baik, kita bisa bicarakan dengan baik, itu kita mengalami surga sehingga kita tetap damai kan di situ. Lebih ke situ sih. Iya, makanya kan misi kita di dunia ini kan membawa misi kerajaan surga, misi kedamaian kan. Misi kedamaian. Makanya kan Yesus itu dikatakan sebagai sang Injil itu kan itu, sang kabar baik. Kabar baiknya apa? Bahwa kerajaan surga datang ke dalam dunia. Makanya Yesus waktu seorang Yahudi ya mengatakan bahwa wah aku ketika Yesus katakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, dia sebutkan kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan ada padamu, dan seterusnya sampai ke 10 kan. Yesus bilang apa? Kamu sudah dekat kepada kerajaan Allah. Sudah dekat. Katanya sudah dekat. Nah, berarti sebentar lagi kan masuk di dalamnya. Padahal masih di dunia kan. Masih di dunia itu. Nah, jadi memang kita sebagai anak Tuhan itu ya dipanggil masuk dalam kerajaan Allah, kemudian kita bawa misi kerajaan Allah itu untuk menyampaikan kepada orang lain agar orang lain pun bisa masuk. Makanya kemarin dalam debat saya dengan Pak Ursini Osman ya di ISDN itu, saya bilang bagaimana itu kalian mengatakan Paulus mengubah Taurat, sedangkan Paulus melaksanakan Taurat, mengasihi orang. Nah, mengasihi istri cukup satu, tapi kenapa Muhammad bisa suruh bercerai kan gitu? Apa katanya? Kasihan kan wanita-wanita Kristen ya kan, digebukin, tapi tidak mau cerai kan, karena Alkitab mengatakan tidak boleh bercerai gitu. Loh, saya bilang kalau kamu mengasihi, ya kamu kalau kenal Tuhan, kamu pasti tidak pukul istrimu. Kamu pasti mengasihi istrimu. Nah, karena kamu nggak kenal kerajaan Allah, ya nggak kenal Tuhan, makanya kamu ya gebuk istri. Nah, itu melanggar Taurat. Itu melanggar firman, aku bilang gitu. Melanggar Taurat. Jelas. Jadi tidak ada alasan. Ya, bilang kasihan. Ya kasihan karena kamu melanggar Taurat. Itu.
Nah, gitu. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang jahat, ya berarti kan dia di luar kerajaan Allah. Dia di areal iblis lah, kerajaan iblis lah. Kan begitu kan? Nah, seperti itu. Mestinya dia kalau sebagai orang Kristen kan dia sadar bahwa harus mengasihi istri. Kan begitu. Kenapa digebukin gitu. Nah, jadi ya, Tuhan sudah buat aturan kok dilanggar-langgar terus alasannya kasihan. Ini bukan masalah kasihan, ini masalah kerajaan Allah, ini masalah kebenaran, ini masalah firman Tuhan. Itu kok mau ubah-ubah firman Tuhan gara-gara digebukin terus melanggar firman Tuhan gitu. Ya berarti sama-samanya kan melanggar. Itu. Iya. Kalau dia mengasihi, dia enggak harus nikah banyak-banyak, Pak. Satu aja dan dia bagi-bagi ngasih dengan harta yang lain. Iya, dan dia enggak pukul istrinya kan. Begitu juga istri kan. Gitu loh. Itu bedanya kita dengan mereka jauh banget. Pak, iya, ada Pak kan? Dadang, Pak. Shalom. Pak. Shalom, Pak. Pak Paul, Pak Dadang. Shalom, Pak. Ya, kita bahas Keluaran pasal 38 ayat 8, Pak Paul. Iya. Satu ayat saya tentang membuat bejana pembasuhan. Iya. Mungkin ada dari Pak Paul. Nah, mungkin ada dari Pak Paul, Pak. Dari ayat 8 itu satu ayat aja, Pak. Kita coba untuk mengeksplor apa yang ada di dalam bagian ini. Jadi coba saya lanjut dulu Pak. Saya lagi baca ini. Oh iya, jadi sebenarnya ayat ini cukup kaya Pak dengan kebenaran bahwa bejana pembasuhan itu gambaran daripada Yesus Kristus, simbol daripada Yesus Kristus, yang mana dia harus mencurahkan darahnya untuk membasuh kita dari segala kenajisan dosa, sebagaimana bejana pembasuhan pada era Musa, baik itu maupun pada era Salomo. Jadi bejana pembasuhan itu fungsinya untuk setiap orang sebelum masuk dalam kemah pertemuan atau kemah suci atau bait Allah itu harus dibersihkan, cuci kaki tangan dulu Pak. Di situ membersihkan tubuh lah ya, baru boleh masuk dalam kemah pertemuan atau kemah suci atau bait Allah itu. Nah, pada era Salomo itu dibuat laut Pak. Jadi ada satu kolam besar begitu dibuat, bentuknya seperti wajan gitu, lalu itu menampung air banyak sekali untuk orang Israel kalau datang itu mencuci muka. Seperti sekarang ini Pak, corona ini membuat kita kan harus cuci kaki tangan, kan mau masuk di dalam sebuah areal gitu harus cuci kaki tangan. Nah, itu kalau enggak cuci kaki tangan enggak boleh masuk Pak. Nah, itu dianggap bawa virus ya kan. Jadi harus cuci. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Sebelum masuk dalam kemah pertemuan atau bait Allah itu harus cuci tangan. Dan bejana pembasuhan itu tinggal di luar bait Allah. Nah, Yesus pun ketika disalibkan itu di luar Yerusalem. Ya, jadi Yesus dikatakan dalam kitab Ibrani itu bahwa dia dibawa ke luar untuk disalibkan supaya dia mencurahkan darahnya untuk membasuh kita. Jadi bejana pembasuhan itu simbolnya ke sana gitu. Jadi mungkin kalau kita baca sepintas selalu ayat-ayat ini kan seolah cuma itu pembuatan bejana pembasuhan saja ya kan. Jadi seolah-olah kita tidak dapat apa-apa di situ, tapi kalau kita mengeksplor ya hal-hal di dalam itu, seperti di situ kan ada juga tembaga, ada cermin-cermin itu kan. Nah, itu kan ada gambaran itu simbol-simbol yang memang Tuhan pakai masukkan ke situ sebagai sebuah gambaran, tinggal kita mengeksplor mendapatkan apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke kemah kekekalan yaitu surga tempat Tuhan tinggal itu kalau kita belum dibasuh oleh darah Kristus, belum ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak boleh masuk ke sana karena kita penuh dengan kedanjisan, penuh dengan kotoran dosa. Nah, maka untuk masuk ke kemah kekekalan itu, untuk tinggal dan bertemu dengan Tuhan,
ya kita harus datang kepada Tuhan untuk dibersihkan sebagaimana instruksi daripada Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan atau sentosa, kebahagiaan kepadamu. Itu undangan Yesus kepada setiap orang. Ya, jadi itu penting sekali Pak untuk kita datang untuk dibasuh ya dari bejana pembasuhan yaitu darah Kristus. Tubuh Kristus itu sebagai sebuah bejana. Ya, sebuah bejana. Jadi tubuh Yesus itu adalah bejana yang harus menumpahkan darah untuk menyucikan kita dari segala dosa agar kita layak masuk dalam kemah suci atau kekekalan yaitu surga yang dijanjikan untuk kita. Gitu Pak Paul. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Paul. Iya, kalau kita mau berbicara ini untuk saya ya Pak, berbicara tentang pembasuhan, berarti kita berbicara tentang salib Kristus, Yesus disalibkan. Berarti kita berbicara untuk penebusan dosa-dosa umat manusia di bumi. Karena dengan cara ini, ya Yesus disalibkan dengan cara ini ya bisa dapat menebus umat manusia, menebus dosa-dosa umat manusia. Cuma sekarang permasalahannya kunci keberhasilan atau kunci untuk bahwa kita bisa masuk ke dalam surga, berarti kunci keberhasilannya ada kita percaya bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Cuma sekarang permasalahannya kita kan masih di lingkup dunia, berarti kita masih masih banyak sering orang-orang yang masih bermain-main api dengan dunia. Nah inilah kunci, makanya ada dibilang namanya terpanggil dan terpilih. Nah terpanggil dan terpilih itu dia tetap terpanggil, tapi untuk terpilihnya itu agak repot karena ada orang masih main-main api dengan dunia. Cuma kunci percaya saja bahwa Kristus ada di pihak kita, Yesus dahsyat dan luar biasa, saya pasti diselamatkan. Ini kunci keberhasilan bahwa pasti kita diselamatkan. Tidak ada yang ini. Tapi kalau kita tetap main-main api dengan dunia, tidak mau betul-betul sama Tuhan. Kalau saya baca, ini yang saya mau tanya sama Pak Bram juga. Kalau saya baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 5, kita punya daging, kita ini manusia kita, itu diberikan kepada setan. Roh kita tetap selamat. Bagaimana itu Pak Bram? Iya, jadi yang Yesus butuhkan kan roh kita, bukan tubuh kita, ya kan? Karena itulah sebabnya saya sering katakan begini. Pernah enggak orang Kristen menyadari mengapa Tuhan mau mati, mau turun ke dalam dunia, jadi manusia seperti kita, bahkan rela mati untuk kita? Kan logikanya begini, apa susahnya sih Tuhan bunuh Adam dan Hawa, kemudian buat baru yang lebih baik dari dia. Tapi tidak, Tuhan tidak lakukan itu. Karena bagi Tuhan itu adalah ciptaan original, ciptaan perdana, ya, makhluk perdana yang diciptakan oleh tangannya sendiri. Dia main lumpur, kemudian dia ciptakan. Itu sebabnya dia sangat menghargai. Kalau kita seorang seniman itu ngerti ketika kita punya hasil karya pertama, sejelek apapun itu, kita sangat menghargai karena itu hal pertama kali yang pernah kita ciptakan gitu loh. Nanti setelah itu kita buat lebih bagus, itu lain lagi. Nah, lalu apa yang membuat Yesus mau mati? Ketika dia ciptakan Adam dari tanah liat, kemudian dia hembuskan nafas hidupnya di dalam Adam sehingga dia hidup. Nah, jadi nafas hidup atau roh Tuhan inilah yang dia bagikan kepada Adam, inilah yang membuat Adam hidup. Nah, jadi ini miliknya Tuhan. Milik Tuhan yang dia mau untuk dia ambil kembali, maka dia rela untuk mati di kayu salib.
Dia mau terhina Ya. untuk dia ambil itu kembali. Dia ambil hidupnya. Nah, jadi yang dari tanah itu bagi Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Makanya diserahkan sama setan, silahkan itu kamu. Tidak ada gunanya itu untuk aku. Tapi rohnya itu adalah milikku. Makanya ketika iblis datang dalam kitab Ayub, ya kan, dia ingin untuk Ya. merusak Ayub, Tuhan bilang apa? Silahkan, tubuhnya ada padamu. Tapi ingat, Tuhan ingatkan, rohnya kamu jangan sentuh. Gitu. Nah, makanya dalam tulisan Paulus itu katakan bahwa dalam Korintus tadi, tubuh kita diserahkan, tapi roh kita tetap diselamatkan. Makanya itu yang disebut juga sebenarnya disinggung dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, dikatakan di sana apabila kita mengaku dosa kita, maka iya Tuhan itu setia untuk mengampuni kita. Betul? Betul Pak ya? Ya. Dia setia dan adil untuk mengampuni kita. Artinya pengampunan pasti dikasih. Tetapi untuk keadilan, maka kita harus disiplin. Bagaimana disiplin? Rasul Paulus katakan bahwa diserahkan kepada iblis. Artinya apa? Ada hukuman yang harus kita terima agar kita bisa selamat. Jadi itu membuktikan keadilan Tuhan. Jadi antara Paulus dengan Yohanes connect, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti itu Pak Paul. Iya. Ya. Makanya ketika kita Pak Paul, kalau kita berbuat dosa lalu dihukum, mestinya bersyukur. Bersyukur karena apa? Oh, berarti aku ada dalam perhatian Tuhan. Jadi Tuhan karena sayang aku, maka dia disiplin aku. Begitu. Nah, cuma manusia ini kan kadang-kadang kan sulit untuk menerima disiplin dari Tuhan. Sudah berdosa, minta ampun lalu diampuni, didisiplin masih ngomel juga. Gitu ya. Itulah manusia. Gitu. Betul. Tapi Ya. tetap rohnya selamat toh Pak. Rohnya tetap selamat. Apapun yang terjadi. Ya, itulah sebabnya Tuhan sediakan ruang, solusi. Dia berikan solusi, ya, untuk kita kalau berdosa kita ngaku. Yang Tuhan butuhkan cuma satu, pengakuan. Coba Pak Paul kita menoleh ke belakang ya, pada zaman Adam. Waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan datangin kan? Tuhan datang. Lalu Tuhan bertanya, ya, Adam, di manakah engkau? Nah, banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak tahu, sehingga dia bertanya, bukan. Tuhan itu sedang menanyakan posisi Adam. Posisi Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, posisi mereka dalam kesucian Pak ya, dalam kemuliaan. Nah, ketika mereka makan kan pindah posisi. Ya. Tadinya di tempat yang suci kudus, sekarang sudah di tempat yang najis, memalukan. Maka Tuhan tanya, di manakah engkau? Kamu tahu enggak posisimu sekarang ini? Sudah kubilang kan, kalau Tuhan mau nasihati kan, sudah kubilang jangan makan, kalau kamu makan mati kan. Nah sekarang posisimu kamu sadar enggak? Masalahnya ketika Tuhan tanya di manakah engkau, Adam mulai. Dia tidak langsung jawab, tapi dia bilang gini. Ya, dia katakan, kami ketika mendengarkan suara langkahmu, kami menjadi takut karena kami telanjang. Dia tidak jawab pertanyaan Tuhan. Tapi dia ngeles. Dia ngeles. Terus Tuhan bilang, apakah engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat? Jawabannya sebenarnya apa? Ya Tuhan, kami telah makan, ampuni kami. Mestinya gitu kan Pak? Iya. Tapi apa jawaban Adam? Nah, itu perempuan yang engkau kasih itu. Dia yang membuat aku begini. Artinya apa? Di sini ada terkandung dua hal. Yang pertama, dia salahkan orang lain. Berarti dia tidak mengakui kesalahannya. Dia merasa dirinya benar. Dia bisa jatuh dalam dosa karena istrinya. Ya kan? Yang kedua, dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih juga perempuan ini sama saya? Aku kan tidak minta. Tapi gara-gara Tuhan kasih, maka dia buat aku begini. Ya kan? Oke. Sekarang tanya ada Hawa. Hawa, apa yang kau perbuat?
Jawaban Hawa mestinya, ya Tuhan, aku yang bersalah, aku yang ambil buah itu, aku makan, kemudian aku kasih sama suamiku, ampuni aku. Mestinya begitu. Iya. Tapi Hawa nggak lakukan itu. Tuh, ular tuh. Nah, jadi ada Hawa sama dengan Adam, tidak mengakui dosa, dia menyalahkan pihak lain. Dan juga dia menyalahkan iblis, sekaligus dia menyalahkan Tuhan. Gara-gara Tuhan sih ngutuk iblis, jadi ngutuk si iblis itu, sehingga dia jahat. Makanya sekarang dia, gara-gara dia aku begini. Sama-sama menyalahkan Tuhan. Andai kata waktu itu mereka mengakui dosa mereka, mungkin situasinya lain. Mereka mungkin tidak diusir dari Taman Eden. Mungkin saat itu mereka langsung dikuduskan kembali. Tetapi mereka tidak mengakui. Dan dosa itu turun-temurun hingga saat ini. Sampai hari ini. Mungkin kita pun sering melakukan dosa yang sama. Ketika kita bersalah, kita tidak mengakui. Tapi kita tunjuk orang lain. Kita tunjuk orang lain. Nah, gara-gara dia sih. Gara-gara si itu sih. Gara-gara istri saya. Gara-gara suami saya. Gara-gara anak saya. Gara-gara tetangga saya. Gara-gara teman saya. Semua disalahin. Apapun yang bisa disalahkan, disalahkan. Nah, itu yang kita sebut dengan dosa turunan. Jadi Tuhan akhirnya kasih solusi. Dia sendiri datang menyelamatkan kita. Tetapi dia tahu kita ini daging. Bisa kita terpeleset. Maka dia kasih solusi. Jika engkau melakukan dosa, harus ngaku. Maka dia akan mengampuni. Tuhan butuh pengakuan saja. Dia tidak nuntut banyak kok. Dia nuntut cukup pengakuan. Kamu ngaku bahwa kamu berdosa, kamu bersalah. Entah itu sengaja atau enggak sengaja, pokoknya kamu harus ngaku deh. Nah, Tuhan pasti setia mengampuni. Begitu. Amin. Dan amin. bukan hanya mengampuni, Pak. Bukan hanya mengampuni. Memang dia mendisiplin kita karena supaya seimbangkan keadilannya. Tetapi dia juga menjauhkan kita dari segala kejahatan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita orang percaya yang sudah punya Roh Kudus ini, kalau kita tidak mengeraskan hati, ketika kita mau buat dosa, belum lakukan nih, baru mikir nih, Roh Kudus biasanya bicara, nah itu pikiranmu tuh diberesin, kan begitu. Nah, kalau kita dengar suara itu, maka kita akan beresin. Iya, kenapa sih pikiran saya ini kok kayak gini, ya kan? Nah, seperti itu, Pak. Jadi Roh Kudus, kalau kita punya ketajaman, kepekaan Roh Kudus, pasti, Pak. Jadi saya ambil contoh, misalnya saya, kadang-kadang, ya saya ini kan kelemahan saya kan di wanita, Pak. Ya, kadang-kadang lihat perempuan cantik, langsung pikiran ini kan main, cantik sekali. Nah, ketika Roh Kudus bilang, pikirannya tuh, langsung saya sadar tuh. Aduh, Tuhan ampuni saya. Gitu kan. Padahal itu baru terlintas loh di pikiran. Tapi Roh Kudus langsung cegah. Sehingga apa? Tidak melakukan dosa. Kan begitu. Itu fungsi Roh Kudus. Nah, cuma banyak orang Kristen enggak peka. Sudah jatuh, bilang, aduh saya enggak sadar. Waktu berbuat itu sebenarnya saya enggak sadar. Enggak sadar. Masa sih? Logikanya di mana tuh? Enggak sadar kalau buat dosa. Itu Paul. Jadi Tuhan. Nah, cuma kita saya adalah orang yang menolak predestinasi, ya, penentuan Allah, ya, dari sejak sebelum, kan ada ayat firman Tuhan itu kan kita ditentukan sebelum alam semesta ini diciptakan untuk diselamatkan. Nah, kalau kita menganut itu, saya katakan betapa jahatnya Tuhan itu. Ya, kalau kita sudah ditentukan sebelum alam semesta ini diciptakan untuk masuk surga dan neraka, ngapain kita diciptakan lalu dilahirkan di dunia ini? Jahat kan Tuhan itu. Nah, kadang orang salah mengerti ayat itu. Sebenarnya ayat itu berbicara tentang waktu kita belum lahir, tapi Tuhan sudah punya rencana bagi kita untuk diselamatkan. Itu planning. Ya, misalnya nih, saya mau ciptakan sesuatu. Ini kan saya sudah punya tujuan, Pak, ya. Saya buat sesuatu, kan saya sudah punya tujuan nih. Untuk apa hasil karya saya ini?
Walaupun saya belum buat, tapi saya sudah punya planning untuk masa depan. Nah, sama dengan Tuhan. Sebelum kita lahir di dunia pun Tuhan sudah punya di dalam pikiran Tuhan. Si Bram ini kalau lahir ke dalam dunia, saya buat dia jadi apa? Nah, begitu juga keselamatan. Saya ciptakan manusia ini memang untuk tinggal dengan saya di sorga gitu loh. Tetapi ketika kita di dunia kan dalam perjalanan kan kita manusia kan daging, jatuh dalam dosa. Nah, tetapi tidak jatuh dalam dosa terus masuk neraka, kan enggak. Perjalanan waktu itu Roh Kudus menolong kita untuk sadar, maka ada yang namanya pertobatan kan, penerimaan kembali karya Kristus itu. Nah, kita dikembalikan seperti itu. Jadi tidak ada ditentukan dari sono untuk masuk surga neraka itu, nggak ada. Gitu. Nah itu orang salah mengerti di situ soal predestinasi itu. Jadi kita tidak punya pilihan selain harus tunduk masuk surga, masuk neraka. Waduh jahat sekali Tuhan itu. Menurut saya jahat. Gitu. Mungkin dikit Pak Bram. Ya, Aku pernah baca buku Roh Jiwa dan Tubuh. ya. Di situ dia bilang ketika kita menerima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengakui dia mati di kayu salib, roh kita sudah diselamatkan Tuhan, gitu. Iya. Jadi roh kita Sudah itu, ketika mengaku Yesus loh ya, Yesus sebagai Tuhan dan sungguh-sungguh sadar, maksudnya bukan abal-abal, sekedar jadi ketika kita terus berpikir, kita akan dengan sendirinya kita akan terhindar dari dosa-dosa tadi. Sehingga kita berpikiran bahwa saya itu dibenarkan, saya itu dikuduskan bukan karena perbuatanku, bukan karena apa yang kulakukan, tapi saya dengan kematian Yesus saya dibenarkan oleh Dia, gitu. Nah, roh itu sudah diselamatkan, gitu. Makanya kalau pikiran kita harus selaras dengan roh yang sudah diselamatkan. Nah, tapi kan seringkali pikiran kita selaras dengan tubuh. Makanya yang kita lakukan kan dosa gitu. Nah, pikiran ini yang harus selaras dengan roh yang Tuhan Yesus sudah selamatkan. Terus dia bilang di situ. Jadi roh yang diselamatkan Tuhan itu tidak bisa tercemar lagi sebenarnya. Karena dia kayak ikan kaleng tuh diklaim mau taruh di kotoran apapun, dia tetap yang di dalamnya itu tetap kudus karena dikuduskan Tuhan Yesus kan sekali gitu. Tapi bukan berarti kita berbuat dosa, berarti dia nggak mengerti pengorbanan Yesus. Berarti dia sendiri aja mau berdosa. Itu aja sih Pak. Iya, jadi pembenaran atau pengudusan itu gini. Kadang-kadang kan orang kan tidak. Ya. Bunyi. Kadang-kadang gini. Dede, yang namanya kita dikuduskan itu dalam sudut pandang Tuhan, bukan menurut sudut pandang manusia. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan kita benar-benar bertobat meninggalkan segala dosa, maka dalam sudut pandang Tuhan kita adalah orang kudus. Kita adalah orang suci. Faktanya kan kita masih tergelincir kan. Tapi dalam position kita dalam pandangan Tuhan itu kita sudah termasuk orang suci. Nah, itulah sebabnya pengudusan itu harus dijaga. Siapa yang menjaga? Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu fungsinya untuk mengingatkan sebelum kita jatuh dalam dosa, dia mencegah kita terlebih dahulu. Sehingga posisi kita selalu dalam kekudusan. Maka saya bilang, ketika orang berbuat dosa itu, saat orang itu sedang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang itu melawan Roh Kudus. Orang itu tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka dia jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita mau dengar Roh Kudus terus setia, maka kita akan terhindar dari yang namanya dosa apapun itu. Nggak ada alasan. Gitu loh. Jangan kita membenarkan diri, aku kan daging, manusia, lemah, jadi saya masih bisa lakukan dosa. Toh keselamatan itu kan Tuhan yang sediakan. Nggak bisa begitu. Maka Rasul Paulus bilang, kejarlah keselamatanmu, artinya itu harus dipertahankan supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus. Ketika orang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin buat dosa. Ketika kita tidak dipenuhi Roh Kudus berarti ada ruang yang kosong.
dan ruang yang kosong itu dimanfaatkan oleh iblis untuk masuk mencemari kita dengan dosa, maka kita berbuat dosa. Gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi dalam sudut pandang Tuhan loh, bukan dalam sudut pandang kita. Ya kalau dari, makanya Tuhan bilang apa? Manusia bisa melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat apa? Hati. Itu loh. Seperti itu. Oke, waktu kita sudah jam 6:02. Nah, mungkin kita closing dulu. Nanti kita mungkin mau ada diskusi. Nah, kita boleh lanjut. Bu Maya, ada Bu Maya? Oh, belum masuk beliau ya. Oke, karena enggak ada Pak Bu Kodes. Nela. Rokodek juga enggak hadir. Apa Paul? Nah, Iya. beliau nih lambat bangun lagi nih gara-gara tadi malam ngobrol sampai tengah malam ini. Ya, ada yang mau nyanyi? Kalau nggak ada yang nyanyi, kita tutup saja di dalam doa. Bu Nela Ya, mau tutup. nyanyi atau gimana? Kita angkat satu pujian ini aja, Pak. Kita nyanyi Oke. bareng-bareng. Oke. Bukti Bukti kasihnya kasihnya. Oke. Kau menderita, gantikan Berikanku dengan darahmu. darahmu keselamatanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu berangkal darahmu Yesus tercurah untuk hidupku. Telah kulihat bukti kasihmu. Kau menderita, gantikan dengan darahmu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mungkin ada yang untuk menebus hidupku. Pak Paul mungkin mau berdoa dulu sama Pak Dadang. Ada yang mau didon, nanti Pak Bram tutup yang doa. Oke. Bapak, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam firman-Mu. Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami semua yang ada di grup Zoom ini, Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kasih-Mu begitu dahsyat dan luar biasa untuk memberikan yang terbaik buat kami semua yang ada di grup Zoom ini, Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu begitu dahsyat, Tuhan, sehingga kami mampu itu semua karena Engkau. Begitupun hambanya Pastor Bram Manahat, Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Engkau berkati kesehatan, keuangan, pelayanan, keluarga, semua Tuhan Kau berkati karena anugerah-Mu sehingga dia mampu itu semua karena Engkau berikan kemampuan buat Pak Bram sehingga dia bisa dapat menyampaikan visi dan misi-Mu, Tuhan, untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa di setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau.
Tuhan, karena anugerah-Mu Kau pakai dia lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan. Haleluya. Begitupun kami semua yang ada di grup Zoom ini Tuhan, kami percaya Haleluya. Kau memberkati semua yang ada di grup ini. Kau berkati kesehatan kami, pelayanan Amin. kami, keuangan kami, keluarga kami Tuhan. Karena Haleluya. begitu besar kasih-Mu sehingga kami mampu itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat daripadanya. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus, turun dan melingkupi kita sepanjang hari ini, dan menuntun langkah hidup kita dalam segala aktivitas kita, baik saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Amin. Sama-sama kasih ke Pak Bram, Pak Paul, Pak Dadang. Iya, Bu. Ya, Nela. saya juga mau turun. Oke Pak Paul, terima Baik, kasih. Bapak, sudah Ibu. hadir. Terima kasih. Saya masih di rumah Pak sakit nih, Pak. Dadang. Doakan ya Oh, buat siap. Amanda. Dadang dan Oh, keluarganya. Ini Oh, ada tadi saudara tidak ada saya yang penonton. ada di sini nolong kami. Temani Oh, kami. anak asuh ini ya, anak Iya, asuh Pak Pak. ya yang sakit ya. Amanda Iya. ya. Oke lah Pak.